BKPRI Kota Jambi yang kebetulan beliau juga jamaah Masjid Sahadatul Hikmah yang saya hormati dan saya banggakan, kawan-kawan teman-teman berjuang subuh yang alhamdulillah dapat hadir, hadirin hadirat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya tengok di jadwal sholat online ini, waktu suruh kita jam 6:15. Jadi saya bikin alarmnya di HP saya ini jam 6:10. Jadi insyaallah kalau dia berbunyi oke, kita selesaikan kita ya bisa sholat sunat Isra bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, LDIU Lembaga Dakwah Anak Ulama Provinsi Jambi ini bukanlah nengok kawan sebeli beda, yang kawan keliling bukan seperti itu. Ya, kami dari Lembaga Dakwah ini misinya ada depannya. Pertama samalah dengan pejuang subuh, pengen kita meramaikan subuh, dan kita sama pengen suatu hari, suatu saat jamaah sholat subuh seperti sholat Jumat. Jadi kita pengen harapkan. Tentu berproses dalam waktu yang panjang, tidak instan sekaligus. Nah tentu kita mulai keliling kami ini mungkin hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu, tergantung dari masjid yang bisa kita kunjungi. Intinya ajarannya tidak lain tidak bukan adalah ingin kita terus menanamkan ajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita di Jambi ini pada umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mayoritas mazhabnya Syafi'i, ya. Walaupun ada sebahagian yang tidak Syafi'i, tapi dalam asal Ahlus Sunnah wal Jamaah keempat mazhab itu diterima, ya. Yang kita pikir orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuma Syafi'i, tidak. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang mungkin tidak diamalkan oleh orang lain dan tetap menjadi amalan kita pertahankan. Misalnya, kalau orang tua kita meninggal, kita talqinkan di kuburannya. Nah, kita pun pengen kalau kita nanti meninggal, anak kita nak talqinkan kita. Nah, kita khawatir sudah mungkin dapat guru baru atau dia dapat informasi dari internet di HP dia. Nah, mulai dia membid'ahkan amalan yang biasa kita amalkan ini, ya. Kita kalau orang tua kita meninggal, ya kita ada itu apa? Hari pertama sampai hari ke-7 kita sedekah. Ada kalau di kota ini kadang hari ketiga, hari pertama, hari kedua ba'da isya, ada hari ketiga ba'da maghrib, keempat, kelima, keenam ba'da isya, malam ke-7 ba'da maghrib, 40 hari pada maghrib, 100 hari kita sedekahkan dan seterusnya, all yaitu tanggal kematian kita meninggalnya di setiap tahun. Kalau kita sekarang ayah kita meninggal, kita buat macam itu, mudah-mudahan kalau nanti kita meninggal, kita pun dikirimkan pahala oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, oleh keluarga kita. Jangan sampai nanti terputus oleh itu saja. Nah, ini yang kadang yang ingin kita sebarkan kepada yang kita zikir habis sholat kalau dapat janganlah langsung balik, ya. Zikirlah dulu kita sama-sama. Habis zikir salaman kita, bolehlah kita bertanya kabar, apa kabar, sehat kalau keluarga gini, gimana kau gini kerja lama kan gitu. Jadi jangan assalamualaikum kanan, assalamualaikum hilang. Orang lain ya silakan. Maka kami mengajarkan anak kawan-kawan yang LDNU Nahdlatul Ulama ini, kita bersikap tawassul. Prinsipnya khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu kalau bisa yang pertengahan, ya. Yang kerasnya, ada kantong ini kita ini keras lalu ada ketemu lawan. Ada jangan pula lembutnya, nanti dipijakan dia waktu melawan, ya. Ya biasa-biasa ya. Biasa-biasa ya. Selama kita berjuang kita sama-sama. Pemerintah itu umaro, pemimpin kita. Bukan tugas kita melawan pemerintah.
berdoa kita kepada Allah agar diberikan pemerintahan yang baik. Apa yang bisa kita doakan? Yang kita doakan. Suasana seperti ini ada orang-orang yang memancing di air keruh, memanfaatkan kegalauan hati kita dengan cara kadang-kadang dia memprovokasi kita sehingga kita menjadi penentang-penentang yang tidak penting dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu saya ingin kita mengajak kita semua, marilah ya, pembaharuan dalam agama bisa saja terjadi, tapi dengan prinsip-prinsip al-muhafazatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, mempertahankan yang lama yang masih baik, mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Itu prinsip-prinsip yang disebut dengan tajdid dalam agama kita. Pembaharuan itu mengambil yang baik. Ya, dulu mana ada orang menyebarkan kalau di pengantin ada yang tebar beras kunyit. Nah, setelah kita tengok masak beras kamu lempar-lemparkan di panjang jalan ketika pengantin nak lewat. Beras itu kan makanan pokok kita. Kata ulama kita, innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana as-syaitanu li rabbih kafur. Mubazzir. Nah, kalau macam itu ada di beras itu kita tukar dengan apa yang hancur yang kayak pinang itu yang kecil-kecil itu. Nah, dia mirip dengan beras itu yang dilempar dengan beras yang kita lempar. Artinya adaran adat itu kita pakai tapi dengan tidak melanggar aturan kita. Itu namanya kita. Jadi muncullah sekarang itu kadang-kadang wah itu apa Islam Nusantara. Salah. Ingat Bapak Ibu, Islam Nusantara itu bukan aliran, bukan firqah, bukan mazhab. Kalau kita disederhanakan itu Islam Indonesia. Ya. Tidak bukan Islam Nusantara. Cuman kalau Indonesia kan bahasanya disebut dengan Nusantara, maka orang nyebutnya Islam. Apa itu ya? Orang mempunyai ciri khas keislaman. Ketika saya dengar Ustaz Toyib bilang lillahi fi sabilillah, terbayang saya ini anak-anak PKKMB. Yang itu. Ketika Bapak menyebut ada orang akhir agamanya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini orang NU. Ketika ada orang dengar wabillahi taufiq wal hidayah, ini kalau tidak Muhammadiyah pasti orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, ketika Bapak pergi ke Amerika, ketemu ada orang salat pakai kopiah hitam, terbayang Bapak itu pasti orang Indonesia. Jadi dia mempunyai ciri khas saja, yang mungkin ciri khas itu tidak kita temukan di negara lain. Itulah namanya Islam kita Indonesia. Ya, Bapak tak usah bertemu di Arab Saudi ada orang nukul beduk sebelum sembahyang, takkan ketemu, berat. Yang nukul beduk itu adanya di Indonesia. Nah, jadi itulah. Jadi Indonesia itu punya ciri khas. Ya, Bapak tak usah tahlilah di dalam Masjid Haram, ditenangi oleh askar sana, kumpul lagi, lo tenang. Bapak coba pula di dataran Madinah, kena usir. Kenapa? Karena itu tidak biasa orang sana. Nah, kalau pengen nak bawa tu baliklah di Indonesia itu yang adanya di tempat kita. Jadi kita berpikir sederhana, berpikir elegan dan tidak mudah emosi dalam menanggapi setiap masalah. Ya, tujuan pemerintah baik itu dulu husnuzan dulu. Oh ini untuk orang COVID ni, belum nak puasa, belum dah tiba. Dan nak puasa baru dah tiba. Imlek kemarin aman deh. Ini giliran nak mulai hari raya, tiba lagi dia. Apa dah kita? Kita diajak melawan. Ada untungnya. Berapa banyak sejarah orang yang melawan? Ada tak hasilnya kan? Tak ada juga. Lebih baik ambil zona aman. Ayo kita. Tak apa pakai lah untuk masker. Dah. Kalau dapat pakai dari tidak masker, yo sal tolak kita. Yang penting tak usahlah nentang-nentang ya. Ambil zona aman dalam kehidupan ini. Ambil zona aman, ambil suasana tawasul. Kita bersama-sama membangun negeri ini. Jadi anak-anak kita, bapak punya cucu, punya anak, kalau masih bisa berorganisasi, ajak dia masuk NU. Kalau dari mahasiswa masuk dia PNI, ya. Kemudian naik dikit mungkin ke Ansor ke NU. Dan teruslah jadi supaya apa? Kita ajarkan di sana, ya, agar dia tidak terprovokasi oleh ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kegalauan hati umat ini
diarahkan kepada keinginan dia. Itu yang dulu disebut dengan NII, Negara Islam Indonesia. Mereka digiringnya orang-orang yang galau, anak-anak muda yang sangat pengen ilmu agama, tapi ketemu sama guru yang salah. Kita pengen berobat cepat sembuh, tapi ketemu sama dokter yang malpraktek. Akhirnya kita sampai sembuh, rupanya penyakit yang ada bertambah. Ya, ini yang kita takut. Jadi, maka sering saya bilang, kalau bapak pun nak sekolahkan anak pondok pesantren, tengok dulu pondoknya, siapa gurunya, kitab apa yang dipakai di situ. Oh, ini amalannya, kitabnya Fathul Qorib. Kemudian Safinatul Najah, ajarnya Syafi'i. Kalau sebenarnya subuh dia pakai kunut, apa cocok dengan saya? Ayo, dengan saya. Nanti dia tamat pondok, balik ke rumah jadi musuh bagi kita orang tua. Kenapa sampai ke rumah dia mengkafir-kafirkan kita? Bid'ah dia, bid'ah neraka, bid'ah neraka, bid'ah neraka. Akhirnya kalau serumah itu dianggapnya masuk neraka, dia deweklah masuk surga. Apa kesepian dalam surga dan dewekannya? Kita pengen masuk surga itu rame-rame, ya. Beramalnya sama-sama. Pahalanya, kena pahala yang bagi bukan kita tapi Allah. Kita mohon pahalanya kepada Allah. Ya. Saya ingin kita anak-anak kita digiring itu ada apa namanya itu ada sejawat dasar itu yang perekrut terbaik NII itu hampir ratusan orang yang direkrut. Itu dia bilang satu orang laki-laki direkrut oleh 5 perempuan cantik. Bayangkan satu orang perempuan direkrut oleh 5 orang laki-laki gagah. Diajak macam tu kan, dididik dia. Ditanya digiring hati kita. Jadi kalau bapak ada orang nanya macam tu, hati-hati ya. Menurut bapak mana bagus ciptaan Allah dengan ciptaan manusia? Pasti kita jawab ciptaan Allah lebih bagus daripada ciptaan manusia. Mana lebih baik Al-Quran atau Pancasila? Tentu selaku orang beragama akan jawab lebih baik Al-Quran. Mana bagus hukum buatan Allah dengan hukum buatan manusia? Tentu kita akan mengiring dijawab lebih baik hukum buatan Allah. Mana elok negara Islam apa negara kafir? Tentu kalau digiring disebutnya mana bagus negara Islam dengan negara Pancasila, mungkin menjawab beda. Tapi kalau digiring ke mana bagus negara Islam dengan negara kafir, tentu kita akan jawab negara Islam lebih bagus daripada negara kafir itu. Bolehkah seorang membuat aturan menentang aturan Allah? Pasti kita bilang tidak boleh. Minuman keras merajalela, khamar diizinkan. Berarti pemerintah telah membuat hukum bertentangan dengan hukum Allah. Ini pemerintah zalim, ini pemerintah tauhid, ini pemerintah kafir, melawan pemerintah kafir, jihad di jalan Allah. Mulai kita digiring untuk melawan. Maka itu sebenarnya bukan pertanyaan, itu jebakan. Kita harus paham itu, anak-anak kita tidak paham itu. Ya, kalau tidak kita ajarkan. Kalau ditanya mana bagus bela negara atau bela Islam? Kalau kamu bela negara tentu kamu masuk surga. Tapi kalau kamu bela Islam kamu akan masuk. Itu bukan pertanyaan. Dan dia tidak boleh dipertentangkan. Membela negara bahagian daripada membela agama. Maka membela hubul waton minal iman. Taat kepada Allah atau taat kepada orang tua? Mana pilih? Nah, taat kepada orang tua bahagian daripada ketaatan kepada Allah. Dan itu bukan ditentang-tentangkan. Apa negara apa kalau seandainya kamu tidak melaksanakan satu ajaran Islam kamu jadi kafir? Tidak. Paling masuk penjara kalau seandainya maling ya. Ada orang mencuri, apakah dia keluar dari republik ini sebagai warga negara Indonesia? Tidak, nah hukumlah karena dia mencuri. Tapi dia tetap, mungkin ada orang Islam berzina menentang hukum Allah, dia akan kena rajam, tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi pemikiran seperti itu, itulah yang kita ajarkan kawan-kawan, berpikir moderat, berpikir santun, dan tidak mudah terprovokasi. Biasa baik hidup ini, ya, hidup ini biasa-biasa baik. Jangan dibuat susah. Ya.
Tapi jangan buat segala bebas. Ya, itu saya bilang tadi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan. Tapi kayak bilang kawan-kawan, biasalah kita tahu kita ilmu, tapi kita tawassul, kita memahami orang lain. Jadi kalau kita masuk masjid, tengok, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kata Bilal dia pakai tongkat. Ingat, berarti dia tu minta dia ambil tongkatnya. Okay. Kalau tegak, ambillah tongkat tu. Nah, tapi kalau dia tidak bawa tongkat, ya, tak usahlah pergi keluar dulu ambil tongkat dewek, ya. Berarti dia tidak pengen kita naik pakai tongkat. Sudah, naik langsung. Kenapa? Itu furu'iyah, itu cabang. Dia bukan merupakan sesuatu yang pokok. Jadi nak pakai tongkat atau tidak pakai tongkat, Jumatnya tetap sah. Itu masuk masjid. Awak memang itu. Berapa rakaat kamu kok? 20, 23, ayo. Berarti ketemu lagi masjid ya. Kau berapa sih kok? Kami 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya, berarti 11 rakaat. Ya sudahlah. Berarti di situ kita 11 rakaat. Tak usah nak. Kamu kau nak nolong aku 23 dan nak aku balik. Apa kata kawan? Banyak lagi imam tadi kamu kita balik lah. Tak usah lah kita buat susah Tapi bilang berapa juga? 23. Balik kita tanya dikit. Gigi 4 atau gigi 3? Gigi 4 usah ada, gigi 4 ada. Kalau gigi 3, gigi 3. Kalau gigi 2, ya gigi ikuti baiklah. Ada. Ya. Jangan kita sama dengan orang baca doa lah Pak. Hafalan boleh banyak, tapi pas baca doa hapus segala hafalan yang kita baca. Awalnya tangan kaki macam kau, turun dikit, udah tunggu lepek gitu. Cerah lama, udah setengah jam doa kau kami kalau lapar kan. Doa boleh hafalan banyak. Orang mungkin senang dengan yang panjang, tapi ada sebahagian orang nak cepat makan. Ya? Maka saya bilang kawan-kawan yang waktu dari SD itu jangan lebih dari 10 menit kalau kamu baca bukan tidak punya hafalan banyak, bukan tidak punya konsep yang panjang. Kalau sudah lebih dari 10 menit, suasana kebatinan jamaah sudah tidak normal lagi. Ya, lekolah dia nengok hotip, nengok jam. Rupanya ngode hotip, ini kalau nak jam 1 tip. Tapi tak pula kau tempat dia agama. Ada daerah kampung tu, Ilusun. Jadi kan ada orang tu kan, Pak Hotip Jumat depan giliran Pak Hotip ya, ayolah. Dia ambil konsep khutbah balik ke rumah. Ini panjangnya coret sebagian, ini menjadi aman tambah dikit lah, cocok lah baru dibawa. Ada kadang-kadang tu mendadak, karena mendadak apa buku di situ ambil buku langsung tegak. Rupanya bukunya 10 halaman. Tak ada sempat lagi nak motong-motong tadi. Jamaah lah dia cara lawan tu bersambung kawan. Dah ada caranya, pokoknya kalau udah habis konsep belum ada selesai. Dah bayang sama itu. Kata imam adalah sebaiknya kalau kita sembahyang Jumat tu bacaan imam lebih panjang daripada khutbahnya. Betul tak? Akhirnya imam lah mulai ngambil ayat nafas banyak. Setengah daripada surah Yasin bawa ayat itu kan. Habis sembahyang mereka turun. Bawa lagi nak masang sendal, mekik jemaah dari bawah kau. Apa? Jumat depan bawa nasi bungkus. Maksudnya kalau Jumat depan bawa nasi bungkus, dia itulah kelaparan. Nah, artinya biasa-biasa ya. Tujuan boleh baik, niat boleh betul, tapi caranya juga harus. Istilah dalam bahasa Sayyidina Umar itu, khatibun nas biqadri uqulihim. Sampaikan sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan orang yang mendengar. Likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal.
Kata-kata yang tepat haruslah diucapkan pada saat yang tepat. Saat yang tepat harus mengucapkan kata-kata yang tepat. Ya, kata-katanya tepat, tujuannya baik, tapi dilakukan pada saat yang salah, itu kadang-kadang tidak akan mendapatkan tanggapan yang baik dari orang yang mendengarnya. Bapak Ibu, nampaknya kopi sudah mulai berdatangan. Ya. Saya belum dapat kode. Jam 6 lewat 6 menit. Masih ada 4 menit lagi nyala alarmnya berbunyi. Masih sabar? Bu? Nah, masih sanggup Bu? Ya, kalau Ibu tidak sanggup lagi, Ibu bolehlah balik ya. Nah, kita dah dekat bulan Ramadan. Ayo kita berdoa banyak kepada Allah agar Omikron ni tidak jadi datang. Ada ini kan uminya datang. Kemarin coronanya, kini emaknya dipanggil ya. Emaknya pula datang. Sudahlah, kita sambut dia dengan doa tolak bala. Sudahlah, jaga kesehatan. Yang sakit berobat. Yang sehat jaga kesehatan. Yang meninggal kita kubur. Macam tu bela. Amin zona-zona aman bela. Yang sehat jaga kesehatan, yang sakit berobat, yang mati kita kubur. Itulah faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak akan dapat dimajukan atau dimundurkan barang seperti itu. Itu kata Sayyidina Ali, nu'ammil fid dunya tawilun wa la nadri iza jannal layli hal nahisu ilal ghaddi kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min maridin asa minad dahri ila dahri. Setiap manusia itu ingin hidup untuk selama-lamanya, tapi ketika malam telah berganti dengan siang, siapa yang dapat menjamin apakah dia masih hidup sampai esok hari? Begitu banyak orang yang sehat walafiat, segar bugar, mati mendadak tanpa sebab. Begitupun banyak orang yang sakit dari hari ke hari tapi tidak meninggal. Itulah rahasia. Berapa banyak orang yang nunggui orang sakit, yang ditunggui sehat, malah yang nungguinya mati dulu. Ada seorang hakim yang menetapkan hukuman mati terhadap satu terdakwa, ternyata hakimnya duluan mati daripada terdakwa. Ada kawan saya kemarin merokok di pinggir sungai, rokoknya mati dia Pak. Ya rokok itu ya. Ya. Dia lagi merokok di pinggir sungai, rokoknya jatuh, mati Pak rokoknya. Jadi begitulah. Sudahlah ya. Saya umur 53. Ini kalau naik tingkat 2 di Masjid Ulama itu tiba kata tu. Baru 50. Nanti umur 60 sabulah kalau pensiun sudah ditolekan diingatkan lagi dalam keadaan macam itu kita terima. Andai pun umur kita sampai 70 tahun kalau masih hidup, rumah besar, rumah kecil sama ya. Tidak ada lincah lagi jalan dah. Sampai umur 80 tahun mungkin masih hidup, alhamdulillah. Tapi ada pergi ke mana-mana lagi. Duit banyaklah. Tapi nak makan tidak tahu. Nak makan daging kau kata dokter kolesterol kau tinggi. Nak makan kacang katanya asam urat kau bahaya. Lagi nak minum air manis kau ni ada gejala diabetes. Habis nak dimakan ya. Sudahlah kita terima belah. Umur 80, 90 mulai kalau orang datang kita mulai bertanya. Kau siapa? Alhamdulillah kita kenal dengan orang. Kita siapkan diri menghadapi balik ke muda. Kita siapkan diri dengan keadaan yang mungkin tidak kita harapkan sekarang. Alarmnya lagu bunyi ya. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang baik, terimalah karena itu hidayah Allah. Kalau ada kata yang tidak baik, tidak santun, tidak pada tempatnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman kawan-kawan LDNU ini diistiqomahkan oleh Allah. Saya bilang sama kawan, keikhlasan kamu itu diuji oleh waktu. Sanggup tak kita berkeliling terus setiap Sabtu? Ya kalau kita tidak sanggup lagi, kita tidak pulang jadi beban ya. Tidak ada yang merintah kita adalah hati nurani kita masing-masing. Karena itu membuka hidayah Allah.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau kehendaki, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling kau cintai, karena Allah lah yang memberikan petunjuk dan Allah tahu orang-orang yang akan memberikan petunjuk itu. Setiap subuh muazin kata as-salatu khairun minan naum, terdengar seantero sekitar Masjid Sa'adatul Hikmah. Mungkin yang mendengar ada orang 200, tapi mungkin yang datang adalah orang 20. Karena yang menggerakkan langkahnya ke Sa'adatul Hikmah bukan siapa dia yang mendengar atau tidak, tapi pergerakan hidayah dalam jiwanya masing-masing. Itu berbeda antara satu orang dan orang yang lainnya. Ada orang melihat orang miskin, muncul rasa kasihannya, netes air matanya. Tapi ada orang enggak nengok orang miskin, dia bilang lolo kalau jadi orang miskin. Kau jauh Pak. Bukan dari siap katanya lah. Itu salah keadaan macam itu ya. Saya rasa demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah sampaikan tausiah yang sampaikan Ustaz Haji Rabi Budi. Intinya dari sampaian tadi adalah kita pada saat azan subuh dikumandangkan, jelas semuanya sudah sampai. Apalagi dengan mic yang banyak, speaker yang banyak di atas, suara yang menggema mana. Tapi kalau Allah tutup hidayahnya, tutup kupingnya, terus saja jauh saya pernah juga dan sampai jam baru sadar bangun. Nah, itu salah satu contoh kuping kita ditutup oleh Tuhan. Jadi tidak dengar lagi suara mic itu, tidak dengar lagi suara azan. Nah, maka sampai tadi yang dengar 200, yang datang cuma 50 atau 10 orang. Nah, inilah salah satu. Begitulah hidayah yang kita dapat dari Allah SWT yang memanggil hati kita selalu berbersih. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus LDN Provinsi Jambi dan Ketua LDN Provinsi Jambi, Ustaz Haji Rahmi PDI yang telah sudi mampir dan melaksanakan kegiatan safari dakwahnya di masjid ini. Mudah-mudahan jaga dari Allah SWT. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Ustaz Syuuti. Waktu dapat kami silakan. Astagfirullahaladzim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عند السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في رمضان والصابر وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا ودود يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
dan kami mengingatkan kembali bahwasanya untuk besok Ahad jadwal itu adalah ruqyah syariah yang di sini kita laksanakan jam 8 ya, ada ruqyah dari BMH Baitul Mal Hidayatullah. Dan alhamdulillah bagi ibu yang nak ruqyah besok pagi datang Siko ya, pakai baju putih lah, bawa asoy ada ya, asoy kecil di bawah. Sudah siapkan, ada usaha asoy lagi, bawa kuih berarti ya, iyalah. Bawa kuih jangan asoy kosong, isi dikit kuih, isi kuih lah. Mungkin itu silakan makan kuihnya yang sudah kami sediakan, yang balik silakan kembali, yang sholat suruh sunat suruh kita bersama di sini setelah kita makan atau sarapan ini. Demikian yang kami sampaikan dan kami akhiri. Mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.